Keesokan harinya mereka dijemput oleh Sadik di bandara Korea untuk kembali lagi ke markas. Sadik mengatakan kepada Sulaiman jika ia sepertinya menemukan keluarga dari Alia. Seseorang dari pemukiman telah melihat Alia dan ingin mengambil Alia. Jika tidak, Sulaiman akan dalam masalah. Hati Sulaiman saat itu sedikit tidak tenang dan merasa sedih. Kemudian Sadik memberikan secari kertas yang berisikan alamat dari keluarga Alia. Sulaiman mengatakan jika ia akan menemuinya sendiri dan berbicara. Lalu Sadik mengatakan jika Sulaiman tidak bisa pergi sendiri. Sadik juga mengatakan jika ia sedikit bisa berbahasa Korea. Namun Sulaiman membantah jika ia harus menjaga Alia dan Ali tidak diperbolehkan mengetahuinya. Kemudian malam tersebut Sulaiman menemui orang Korea itu sendirian. Tiba-tiba dari samping ia disergap oleh tentara musuh. Saat itu Sulaiman kaget. Di perkemahan, Sadik diinterogasi oleh Ali di mana Sulaiman berada sekarang. Sadik saat itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian Ali mengatakan di mana ia harus mencari Sulaiman sekarang. Lalu Ayah muncul dan mengatakan jika ia mengetahuinya. Beberapa saat kemudian Ali dan Sadik pergi ke lokasi menggunakan motor rakitan milik Sadik. Saat Sulaiman akan ditembak, tiba-tiba mereka Sadik dan Ali datang. Mereka menodong pistol di hadapan musuh. Ia berbicara jika terdapat pasukan yang menyergap tempat ini, walaupun Ali mengatakan hal tersebut adalah bohong. Kemudian mereka lari dari lokasi tersebut menggunakan motor Sadik. Sesampainya di markas, ia diberitahu kolonel jika artis Marilyn Monroe akan datang ke markas dan akan menyanyikan beberapa lagu untuk moral. Namun, sayangnya Ali saat itu mempunyai tugas dan tidak bisa melihat pertunjukan tersebut, mengingat Ali adalah fans fanatik dari Marilyn Monroe. Keesokan harinya, Ali memberontak ingin sekali pergi ke acara tersebut. Ia berkata jika sudah lama ia menunggu saat-saat seperti ini. Kemudian Kapten Mesut menjelaskan jika ia dan Alia akan pergi ke acara tersebut dan meminta tanda tangan beserta tanda bibir di kertas tersebut. Kemudian Ali pun menyetujuinya. Berikutnya, saat acara dimulai, Ali sedang bertugas di kawasan perbatasan. Di samping itu, Sulaiman dan Alia sedang berusaha mendapatkan tanda tangan dan stempel langsung dari bibir Marilyn. Namun kejadian tak terduga terjadi. Ali tiba-tiba tertembak tepat di dada. Saat itu juga Ali dinyatakan mati di tempat. Pada Juli 1951, Sulaiman dan Alia begitu sangat dekat hingga tiba saatnya Sulaiman dan prajurit lainnya pulang ke negaranya. Lalu prajurit yang baru datang akan menggantikan mereka secara bertahap. Sulaiman saat itu tidak berniat untuk pulang. Ia berencana tinggal lebih lama, mengingat ia merasa tidak bisa pergi begitu saja meninggalkan anak angkatnya yang ia cintai. Kemudian, Sulaiman mengirim pesan untuk kekasihnya jika ia berpindah ke sekolah tua dan sering mendengarkan musik dan berita dari radio milik Ali. Sulaiman juga berkata jika Nuran harus bersabar sedikit lebih lama akan kedatangan Sulaiman. Beberapa waktu kemudian, Sulaiman ke pos untuk melihat apakah ada kiriman telegram. Pegawai di sana mengatakan jika ia tidak menerima telegram untuk Sulaiman. Saat itu, di kampung halaman Sulaiman, ibu dan ayah Nick tidak terima jika Sulaiman tidak kembali saat perang usai. Ia ingin menikahkan anaknya dengan Sulaiman. Namun ibu Nimet mengatakan jika Sulaiman mempunyai kekasih di Iskenderun. Di samping itu, Nuran, Nimet, dan Sulaiman sedang mendengarkan radio. Di radio tersebut Nuran mengirim pesan lewat lagu untuk Sulaiman. Saat itu, Nimet merasa sakit hati akan hal tersebut. Kemudian Alia bertanya kepada Sulaiman, "Ini lagu tentang apa, Papa?" Sulaiman menjawab, "Jika lagu ini tentang kembalilah, karena saya mempunyai rumah." Lalu Alia mengatakan, "Apakah Papa akan pergi?" Kemudian Sulaiman menjawab, "Jika ia tidak akan pergi jika tanpa Ayla." Berikutnya, ia dipanggil oleh kolonel. Sulaiman mengatakan jika akan tinggal di lokasi lebih lama lagi. Namun kolonel tersebut marah, mengingat hal tersebut adalah bukan keputusan pribadi, namun keputusan pemerintah. Selama Sulaiman bekerja untuk angkatan bersenjata, ia harus mematuhi semua perintah. Jika tidak, Sulaiman akan dipecat. Sulaiman berkata jika mereka memperbolehkan mempunyai Ayla, ia akan segera pulang. Namun kolonel tersebut menjadi kesal kepada Sulaiman, mengingat Ayla adalah warga Korea dan ia akan tetap tinggal di sini. Beberapa saat kemudian Sulaiman dipanggil lagi oleh kolonel. Kolonel berkata kepada Sulaiman jika ada kapal pendarat yang akan berangkat hari Jumat di Izmir dan akan memulangkan Sulaiman saat itu juga. Lalu akan berangkat dalam waktu 10 hari lagi.
Kemudian tentang Ayla, tentara Turki sudah mendirikan panti asuhan yang dijanjikan di daerah Suwon. Sekolah Ankara, Alia akan tinggal di sana. Kemudian wanita di depannya tersebut yang akan menjalankan sekolahnya. Setelah lama bernegosiasi dan melewati perdebatan panjang, akhirnya Ayla diantar oleh Sulaiman ke panti asuhan tersebut. Ayla saat itu antara senang bertemu dengan teman-teman, juga sedih karena akan ditinggal oleh Sulaiman. Saat Sulaiman berjalan keluar gedung tersebut, Ayla berlari dan memanggil Sulaiman dengan sebutan Papa. Ia memeluk Sulaiman dan berkata, "Apakah Papa akan pulang?" Papa bilang, "Jika tidak akan meninggalkan saya." Sambil menangis, Ayla mengatakan hal tersebut. Sulaiman juga mengatakan saat itu bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Sulaiman sedih saat itu. Kemudian ia mengajak Alia untuk kabur dari tempat tersebut. Tibalah hari di mana Sulaiman akan berangkat untuk pulang. Ia membawa koper besar dan sudah dilubangi malam itu. Namun, saat di pelabuhan, penjaga menanyai koper yang dibawa oleh Sulaiman. Sulaiman pun menjawab jika ini adalah barang-barang yang ia dapat dari Tokyo. Setelah ketegangan berlalu dan ia senang telah melewati ini semua, tiba-tiba mendadak seorang datang dengan menanyai Sulaiman tentang keberadaan Ayla. Lalu penjaga memaksa untuk membuka kopernya yang ternyata di dalam koper tersebut terdapat Ayla yang sedang meringkuk. Kemudian Kapten Mesut kesal dengan Sulaiman karena bersikap memalukan seperti itu. Sulaiman tidak bisa meninggalkan Ayla. Ia mencoba memaksa dan ingin bersama Ayla, layaknya ikatan darah yang sangat luar biasa dalam. Namun saat itu Kapten Mesut mengatakan jika Sulaiman harus pulang dan hidup. Lalu, jika ia ingin kembali ke tempat ini, silahkan. Ayla juga akan tetap tinggal di sini dan tidak kemana-mana. Kapten Mesut juga mengatakan bahwa ia percaya pada Sulaiman suatu hari nanti ia akan kembali lagi ke tempat ini. Akhirnya, Sulaiman pun luluh dan mengerti akan hal tersebut. Keesokan harinya, Sulaiman pergi meninggalkan negara tersebut. Sebelum itu, ia berpamitan dengan Ayla. Ia berjanji akan kembali lagi menemui Ayla dan tidak akan pernah terpisah. Sulaiman saat itu jalan meninggalkan Ayla yang sedang menangis terisak. Begitu pula Sulaiman. Ia tidak kuasa menahan kesedihan yang mendalam karena meninggalkan buah hatinya, walaupun ia hanyalah anak angkat saja. Beberapa minggu kemudian tibalah Sulaiman di Iskenderun, Turki pada tahun 1951. Ia disambut oleh temannya beserta istrinya. Kemudian Sulaiman mengatakan, "Nuran, apakah dia tidak datang? Saya belum mendengar apapun tentangnya." Kemudian teman dan istrinya tersebut hanya bisa bertatap muka satu sama lain. Kemudian Iqlal mengatakan jika mereka bukanlah satu-satunya yang telah menikah, namun Nuran juga menikah. Mendengar hal tersebut, Sulaiman seperti tersambar petir. Ia lantas pergi menemui Nuran. Kemudian mereka bertemu. Sulaiman menanyai apakah yang dikatakan Jalal dan Iqlal semua benar. Nuran menjawab jika yang dikatakan mereka semua benar. Kemudian mereka berdebat sangat hebat. Keesokan harinya, Sulaiman pergi ke bank. Ia akan mengirim uang untuk orang tuanya. Ia juga akan menikah dengan siapa saja yang menurut orang tuanya cocok, dan akan pulang ke kampung halamannya yang berada di Maras. 5 bulan kemudian di Istanbul, ia sudah menikah dengan Nimet, tetangga mereka di kampung halaman. Saat itu, Sulaiman mengajak Nimet untuk pindah di daerah Istanbul. Hari-hari begitu sangat biasa. Sikap dingin Sulaiman terhadapnya sangatlah menjadi-jadi. Saat itu, Sulaiman tetap bekerja di bagian otomotif. Hampir setiap pagi ia datang ke konsulat kehormatan Korea Selatan di Istanbul untuk mencari kabar tentang Ayla, anak angkatnya. Hingga pada akhirnya, Nimet mengajak berbincang Sulaiman. Ia mulai mengerti kegelisahan yang dialami oleh Sulaiman. Nimet mengetahui jika Sulaiman terus mencari anak tersebut. Setelah itu Sulaiman berani menceritakan tentang Ayla dari awal hingga akhir ia bertemu. Nimet saat itu menjadi pendengar baik bagi Sulaiman. Kemudian Nimet ikut andil dalam pencarian Ayla. Ia pergi ke kantor konsulat setiap hari. Ia mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ayla. Keesokan harinya saatnya tiba pengumuman akhir. Ketua konsulat tersebut mengatakan jika perang di lokasi tersebut belum berakhir. Mereka yang berada di sana kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang Ayla. Perasaan Sulaiman tersebut sedih dan sangat gusar sekali. Ia tidak kuasa menahan kesedihan yang amat sangat dalam. Malam itu Sulaiman berpikir apakah gadis tersebut telah melupakan namanya.
Mungkin jika seseorang mengatakan jika ayahnya mencarinya, ia akan langsung mengatakannya. Kemudian Nimet mengatakan bahwa saya juga gadis. Tidak ada gadis yang melupakan ayahnya. Kemudian Sulaiman mengatakan jika perang sudah usai, ia akan meminta cuti pertama dari pekerjaannya dan akan pergi ke sana. Nimet juga mengatakan butuh kurang lebih seminggu untuk dapat sampai di sana. Ia juga berpikir bagaimana caranya Sulaiman mendapatkan banyak cuti. Keadaan saat itu sangat membingungkan. Namun, Nimet berhasil menenangkan Sulaiman walaupun hanya sedikit. 45 tahun kemudian, pada tahun 17 Agustus 1999, terjadi gempa bumi di daerah Marmara. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 3 pagi yang dirasakan di sebagian besar di Izmir, Istanbul, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bolu, dan Kütahya. Dibangunkan oleh gemuruh dan guncangan yang keras, banyak warga yang bertumpah ruah di jalanan. Kerusakan terparah dialami di Izmir, Adapazarı, dan Eskişehir. Beberapa bangunan runtuh, lalu terjadi kebakaran dan pemadaman listrik yang menyebabkan adanya kepanikan. Beberapa saat kemudian, Sulaiman yang sudah tua tersebut berjalan kembali ke dalam rumah. Saat itu, tetangga di sekitar rumahnya meneriakinya untuk tidak masuk ke dalam rumah, mengingat gempa susulan akan datang kapan saja. Lalu Nimet pun menyusul menghampiri Sulaiman masuk ke dalam. Sulaiman saat itu mengambil foto Ayla yang sedang bersamanya. Hari-hari Sulaiman saat itu terus memikirkan Ayla, anak angkatnya. Ia seperti orang yang sangat kebingungan. Sulaiman berkata, "Saat Anda bertahan dari perang, Anda tidak peduli pada kematian. Itu seperti Anda mengelak dari malaikat maut. Rasanya Anda seperti memiliki umur panjang, tapi sudah lebih dari 50 tahun. Kita seharusnya sudah mati, Nimet. Namun, saya telah membuat janji. Saya tidak mau mati tanpa menunaikan janji yang saya buat." Kemudian saat semua berkumpul, mereka semua mendengarkan berita tentang datangnya prajurit yang datang dari Korea Selatan. Salah satu temannya mengatakan jika mungkin salah satu dari mereka, Ayla, ada di dalamnya. Saat itu Sulaiman terus mengamati video dalam berita tersebut di TV. Lalu setiap Sulaiman membuka album, ia melihat Ali yang sedang berfoto bersamanya, dan itu cukup membuat hati Sulaiman terluka dan sangat sedih. Pada 29 Juni 2002, babak kedua dalam posisi ketiga dalam Piala Dunia akan segera dimulai. Pertandingan yang akan dimainkan oleh Korea Selatan versus Turki. Saat itu Sulaiman sedang menonton pertandingan sepak bola. Anak Sulaiman saat itu terlihat tidak menyukai ayahnya yang mempunyai seorang anak Korea. Ia mengatakan jika mungkin anak tersebut sudah mati. Sulaiman pun mendengar dan merasa kesal hingga ia membesarkan volume TV tersebut. Malam itu Sulaiman memutar-mutar video tentang orang-orang Korea tersebut hingga ia tertidur. Di dalam tidurnya, ia bermimpi Ayla mendatanginya. Keesokan harinya Nimet berteriak dan membangunkan Sulaiman. Saat itu, Nimet sedang menggenggam telepon dan sedikit senang. Ia memberitahu Sulaiman jika pihak wartawan atau orang dari Korea menghubunginya. Mereka melakukan wawancara di masyarakat untuk peringatan 60 tahun. Mereka juga mengatakan jika akan membantu menemukan Ayla. Keesokan harinya pihak wartawan Korea Selatan mengatakan jika ia akan membuat film tentang perang yang terjadi pada masa lalu. Ia juga membutuhkan veteran yang masih hidup sebagai saksi terjadinya perang di medan pertempuran. Mereka juga menawarkan untuk dapat membantu menemukan Ayla. Beberapa waktu kemudian wartawan tersebut datang ke Arsip Nasional Seoul. Mereka mulai mengumpulkan data. Sebagian data telah hancur karena terjadi kebakaran. Banyak informasi-informasi yang diperlukan itu hilang. Lalu, penutupan sekolah Ankara juga membuat semakin sulit. Nama Ayla itu juga tidak cukup. Mereka harus mencari nama aslinya. Satu persatu penelusuran pun berjalan. Hingga akhirnya, mereka menemukan alumni dari sekolah tersebut yang masih bertemu setahun sekali. Berikutnya, pihak penelusuran pun datang ke kediaman Sulaiman dan memberikan informasi tentang beberapa informasi yang didapat. Setelah itu, pihak penelusuran tersebut pamit. Namun, anak Sulaiman ingin menghentikan misi pencarian tersebut. Kemudian Sulaiman mengetahuinya, ia marah kepada anaknya. Ia mengatakan jika ia telah berjanji pada anaknya dan akan menepati janjinya. Ia juga mengatakan jika ia sudah berkorban untuknya dan kakaknya. Saat di perjalanan, orang penelusuran tersebut menerima telepon dari rekannya yang berada di Korea. Ia berkata jika ia telah benar-benar menemukan Ayla. Kemudian tim penelusuran tersebut mendatangi kediaman Ayla tinggal.
Ayla saat itu menangis haru karena ia mengingat ayah angkatnya. Pada bulan April tahun 2010, Sulaiman datang ke Seoul, Korea Selatan bersama istrinya. Di perjalanan, rasa haru dan ketegangan pun berkecamuk di hati Sulaiman saat itu. Saat di penginapan, Sulaiman berkata, Seoul telah berkembang sangat pesat. Siapa tahu bagaimana Aylaku. Dia sudah melalui banyak hal, Nimet. Saya tidak bisa berada di sampingnya saat itu. Keesokan paginya yang cerah, hari itu adalah hari di mana Ayla akan bertemu kembali dengan ayah angkatnya. Ayah dibawa untuk menemui Sulaiman yang berada di Taman Angkara. Dalam perjalanan, perasaan Alia bercampur menjadi satu. Tibalah saatnya Ayla dan Sulaiman bertemu. Mereka menatap satu sama lain. Rindu yang amat dalam memuncak hingga di ubun-ubun tersebut akhirnya pecah. Mereka saling berpelukan satu sama lain. Tangisan pun akhirnya mengiringi mereka berdua. Janji yang dulu telah terukir akhirnya telah terpenuhi walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian setelah mereka bertemu kembali saat itu, mereka tidak pernah terpisah selamanya. Dalam suratan tangan, Ayla berkata, "Teruntuk ayah, rasanya saya melihat ayah baru kemarin. Saya juga masih bisa merasakan tanganmu yang tak berperasaan. Kita harus bisa hidup lama. Saya memikirkan ayah setiap detik. Saya juga berterima kasih kepada ayah karena telah membesarkan gadis kecil ini yang ditinggal di tengah peperangan dan menganggap saya sebagai anak sendiri. Saya mencintaimu ayah. Jagalah dirimu." Dari putrimu, Ayla. Berdasarkan laporan UNICEF, terdapat 25 juta anak yang lelah berperang seperti Ayla di seluruh dunia. Kemudian, 1,5 juta dari mereka hidup bersama kami di negara kita. Kemudian film pun selesai. Bagaimana alur film yang Nona Mary bawakan? Tulis di kolom komentar ya jika kalian suka tentang alur film tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata, dan see you next video. Bye-bye.